Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua pemirsa semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sosial media marketing. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya ya kita membahas tentang manfaat dari penggunaan sosial media digunakan untuk pemasaran, ya, terutama secara online. Sosial media marketing ya itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ini ada beberapa kelebihan ya dalam kita menggunakan sosial media ya marketing. Ya. Yang pertama kelebihannya yang jelas adalah tertarget secara spesifik. Nah, terutama ketika kita menggunakan misalkan Facebook Ad atau IG Ad ya, kita bisa lebih tertarget secara spesifik, misalkan kota, jenis kelamin, ya, terus kemudian usia, ya, dan lain-lain. Hobi, nah, juga bisa, ya, termasuk minat. Nah, ini lebih spesifik untuk sosial media marketing, ya. Terus lalu ini bisa kita gunakan secara gratis tanpa kita membayar domain ya atau hosting. Misalkan ketika kita menggunakan Facebook atau menggunakan IG, menggunakan TikTok ya, kita bisa menggunakan secara gratis kecuali untuk ads atau berbayar. Ya, mempromosikan secara berbayar. Kita bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit ataupun lewat PayPal. Ya, kalau saya sendiri sering menggunakan PayPal untuk media berbayar dari sosial media marketing. Ya. Ini selain gratis yaitu secara brandingnya ya lebih cepat dikenal. Branding produk lebih cepat. Branding produk lebih cepat. Nah, ini branding produknya lebih cepat. Ya, jadi ketika kita punya produk baru bahkan atau menjualkan produk orang lain ya, ketika kita mau mempromosikannya itu lebih cepat ya, untuk brandingnya. Ya, sedangkan kekurangannya di sini ya, karena kita gratis ya, ini sifatnya biasanya temporary. Kadang-kala sering bisa juga disuspended ya. Jadi sama Instagram misalkan sama Facebook tiba-tiba akun kita disuspend. Nah, itu kita sudah gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau ketika akun kita sewaktu-waktu disuspended oleh yang punya ya kita harus ikhlas saja. Ya. Terus kemudian kita harus rajin posting. Ya. Ini beda dengan web. Kalau web ya setelah kita upload ya kita biarkan aja, kita optimasi secara search engine optimization ya, kita sudah bisa di halaman satu Google, lalu kita biarkan aja, kita dapat prospek. Tapi kalau ini harus rajin posting. Ya. Karena apa? Karena perilakunya berbeda. Perilaku dari pengguna sosial media marketing ini berbeda. Ingat kalau sosial media marketing ini adalah media sosial, kita harus ingat ya di sini nih. Ya, di sini media marketing itu adalah sosial media, ya, sarana pertemanan, relationship ya, dan interaksi hubungan pertemanan. Jadi bukan platform jualan, ya, bukan platform jualan. Jadi kita nggak bisa misalkan di sosial media marketing kita langsung berjualan ya, kita nggak bisa ya, bukan platformnya, beda dengan marketplace ya, kecuali kalau Facebook marketplace, kemudian TikTok shopping, Instagram shopping lah itu memang langsung ada fitur atau menu untuk berjualan. Tapi kalau
kita secara keseluruhan general namanya sosial media ya untuk interaksi, untuk pertemanan ya, mencari pertemanan, mencari follower ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan rata-rata follower atau pertemanan dalam sosial media marketing itu tidak suka dijuali ya. Jadi kita secara di sini kalau kita ingin menjualnya ya secara soft selling. Kita secara soft selling dalam melakukan penjualan. Ya, jadi menjual tanpa merasa dijuali gitu. Ya. Jadi ini terus kemudian ini ya lambat ya, nggak bisa karena langsung berjualan, nggak bisa ya, lambat ya, kecuali kita pakai apa, kalau pengen cepat ya pakai yang ads tadi ya, pakai ads kita harus mengeluarkan uang ya, berbayar, itu memang cepat ya. Jadi kalau kepengen kita menjual produk secara cepat lewat sosial media marketing, kita harus pakai ads. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perilaku pengguna sosial media marketing. Nah, ketika kita sudah punya sosial media marketing, ya, kita perlu yang namanya follower atau pertemanan. Ya, ingat fungsi dari sosial media marketing itu adalah pertemanan, ya, relationship. Nah, terus kemudian mencari follower ini ya usahakan harus tertarget sesuai dengan jualan kita. Ya, tertarget sesuai dengan jualan kita. Misalkan follower kita rata-rata adalah cowok, ya, kita pertemanan kita banyak cowoknya. Jadi nggak mungkin kalau kita berjualan mukena misalkan, ya itu, atau berjualan jilbab, ya sesuai dengan target atau follower kita. Tuh. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Terus kemudian perilaku pengguna sosial media marketing, ya, ini terdiri dari tiga macam, yaitu cold, dingin, ya, terus kemudian warm, lalu hot. Teman kita ketika kita juali itu rata-rata masih dingin ya. Bagaimana supaya mereka itu hangat? Itu perlu yang namanya edukasi ya. Kita nggak bisa langsung berjualan gitu kepada follower kita ya di sosial media marketing, itu tidak bisa. Jadi kita harus melakukan suatu edukasi ya. Jadi kita menjelaskan tentang benefit produk, tentang manfaat produk, terus bahan-bahannya apa, cara mendapatkannya bagaimana ya, edukasi terutama manfaat ya, tentang mengenai produk tersebut atau produk knowledge ya. Ini beda ya, beda dengan apa itu calon konsumen yang ada di website, itu beda ya. Kalau website itu adalah langsung ini, biasanya langsung bom. Ketika dia search di Google itu rata-rata sudah paham dengan produk tersebut ya. Misalkan jual mukena Tulungagung ya. Ini mereka rata-rata sudah tahu tentang mukena ya. Mereka rata-rata sudah tahu. Jadi mereka rata-rata sudah langsung ingin apa istilahnya, membeli produk tersebut ya. Makanya rata-rata kalau yang dari website itu hot prospect. Jadi sudah berbeda dengan pengguna apa itu yang ada di sosial media ya. Ini langsung tahu ya, dia memang benar-benar pengen mencari produk tersebut dan pengen beli ya. Minimal lihat-lihat, membandingkan harga, pengen beli ya. Beda dengan sosial media marketing ya. Kalau sosial media marketing, teman kita itu belum tentu kalau mereka itu niat mau beli produk kita ya. Jadi makanya di sini perlu adanya suatu edukasi ya, pengenalan produk ya. Supaya apa? Supaya menjadi warm, menjadi konsumen yang hangat, tahu produk kita ya. Ciri-cirinya warm ini bagaimana? Ya tanya-tanya ya. Ya, kemudian like produk kita, terus kemudian komen ya. Ya,
jenisnya apa saja, lokasinya di mana Kak. Nah, itu biasanya ya, itu menjadi hangat. Ya. Kemudian setelah warm kita bisa menggiringnya ke hot, ya sudah menjadi apa itu, pembeli. Setelah menjadi pembeli ya diusahakan ya kita giring menjadi apa, pelanggan. Kalau sudah pelanggan, semoga saja bisa menjadi reseller atau menjualkan produk kita. Jadi perilaku pada sosial ya media marketing itu sangat berbeda dengan di website. Ya, kalau website rata-rata sudah langsung tahu produk kita, chat order, minimal tanya-tanya ya, kemudian beli. Ya, tapi kalau dalam sosial media marketing ini ya kita ini yang pertama harus mencari follower ya. Jadi kita kayak kita terus kemudian mencari teman yang banyak ya, mencari yang tertarget ya. Terus kemudian apa? Kita jadikan apa? Ini kan rata-rata masih dingin ya. Kita perlu edukasi ya tentang produk tersebut ya. Kita share-share benefit, manfaat ya. Lalu supaya apa? Supaya ini menjadi hangat. Ya, menjadi lebih tertarik dengan produk kita setelah kita melakukan suatu edukasi ya. Kemudian menjadi konsumen yang hot. Biasanya yang konsumen yang hot ini biasanya langsung beli ya, jadi pembeli. Nah, sedangkan website ini rata-rata sudah ini langsung ke sini sama hot ya. Kebanyakan memang kalau di website itu ya apa itu sudah tahu tentang produk tersebut, tapi kalau di sosial media marketing kita tidak bisa langsung berjualan, jadi perlu suatu edukasi ya. Edukasi ini ya memang harus diiringi dengan apa, rajin posting. Ini nggak bisa kita diamkan aja, rajin posting tentang edukasi ya, sampai apa, sampai terjadi interaksi ya, interaksi ya atau engagement. Nah, baru kalau sudah kita langsung berjualan tuh. Demikian ya penjelasan singkat saya mengenai kelebihan dan kekurangan ya dari sosial media marketing sekaligus perilaku dari pengguna sosial media marketing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.